Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit malam di atas God Valley tampak merah darah. Cahaya bulan nyaris tertelan oleh awan hitam yang berputar di atas pulau itu, seolah menandakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada perang biasa. Suara teriakan, dentuman, dan gemuruh lautan menjadi satu, menciptakan simfoni kehancuran yang tidak pernah terdengar di dunia sebelumnya. Semua mata yang menyaksikan kejadian itu tahu bahwa malam itu bukan sekadar pertempuran biasa. Malam itu adalah malam ketika sejarah dunia One Piece berubah untuk selamanya. Di tengah kekacauan yang mengguncang, sosok Rox de Zebek berdiri tegak di antara reruntuhan batu besar yang terbakar api. Matanya yang dulu bersinar tajam kini berubah menjadi merah gelap, seperti bara api neraka. Di hadapannya berdiri Im Sama, sosok misterius yang telah mengatur dunia dari balik bayangan selama ratusan tahun. Angin berhembus kencang, membawa hawa kematian. Tidak ada satupun yang berani mendekat. Pertarungan di antara mereka tidak lagi terasa seperti pertempuran antar manusia. Udara di sekitar mereka bergetar setiap kali serangan diluncurkan. Saat Zebek mengayunkan pedangnya, tanah terbelah, langit berguncang, dan pulau bergemuruh. Tapi Im Sama hanya menatapnya tenang, lalu mengangkat tangannya perlahan. Di detik itu, muncul cahaya kehitaman yang melingkari tubuh Zebek, menciptakan pusaran energi yang menghisap segalanya di sekitarnya. Jurus itu dikenal sebagai Domi Reversi, teknik terlarang yang mampu membalikan esensi jiwa seseorang. Tubuh Zebek bergetar hebat, kulitnya menghitam, urat-uratnya menonjol, seperti ular hidup di bawah daging. Nafasnya berubah menjadi suara serak yang mengandung jeritan dari ribuan roh. Dalam beberapa detik, kapten bajak laut paling ditakuti di dunia itu berubah menjadi iblis sepenuhnya. Namun, di sela-sela kesadarannya yang tersisa, Zebek masih mencoba melawan pengaruh mengerikan itu. Suaranya berat, namun penuh tekad, ketika berkata kepada Im Sama bahwa rahasia dunia tidak akan selamanya tersembunyi. Davy Jones, ucapnya lirih namun penuh kekuatan. Raja sejati dunia ini adalah dia. Im Sama terdiam. Kata-kata itu bagai petir di tengah kegelapan. Nama yang telah dihapus dari sejarah selama berabad-abad kembali diucapkan oleh keturunan langsungnya sendiri. Di antara kehancuran yang melanda pulau itu, muncul percikan misteri yang jauh lebih besar daripada perang itu sendiri. Davy Jones, sosok yang selama ini dianggap mitos, legenda, yang katanya dikutuk oleh iblis untuk hidup di dasar laut. Namun ternyata, sebelum menjadi legenda, Davy Jones adalah raja dunia. Ia bukan sekadar bajak laut yang dikutuk, melainkan penguasa sejati pada zamannya, seseorang yang berdiri di atas segalanya, bahkan di atas pemerintah dunia yang kini dipimpin oleh Im Sama. Semua yang mendengar nama itu terdiam. Dalam sejarah dunia, hanya sedikit yang tahu kebenaran di balik huruf D yang melegenda. Tapi, kini terungkap bahwa huruf itu bisa jadi berasal dari kata Devi, lambang dari kehendak yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Will of Day bukan sekadar takdir, melainkan Will of Devi, kehendak kuno yang menentang penguasa bayangan dunia. Zebek, meski tubuhnya sudah dikuasai oleh kegelapan,
masih sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan mata yang penuh perlawanan. Ia percaya bahwa kehendak itu akan bangkit kembali suatu hari nanti, menuntaskan apa yang belum sempat diselesaikan oleh leluhurnya. Di mata Im Sama, Sebek hanyalah bidak dalam permainan panjang yang ia rancang selama ratusan tahun. Namun, mendengar nama Davy Jones kembali diucapkan membuat ketenangannya terguncang. Ada ketakutan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Dalam hatinya masih tersisa bayangan masa lalu yang menghantui dua sosok yang bahkan bagi Im Sama adalah simbol dari mimpi buruk, Joy Boy dan Davy Jones. Keduanya adalah pengguncang dunia, musuh besar yang pernah hampir menjatuhkannya. Masing-masing membawa kehendak yang bertentangan dengan tatanan dunia yang diciptakannya. Joy Boy dengan cahayanya, Davy Jones dengan kedalaman kegelapan lautnya. Dua kekuatan yang bertolak belakang namun sama kuatnya. Im Sama masih mengingat saat dirinya hampir hancur oleh kekuatan haki Joy Boy. Tubuhnya bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut. Haki itu menembus lapisan dimensi, menyentuh langsung jiwa. Trauma itu masih membekas, bahkan setelah ribuan tahun. Namun kini, keturunan dari dua musuh lamanya, Sebek dan Roger, berdiri di depannya, dan sejarah seolah mengulang dirinya sendiri. Setelah kekuatannya dikuasai sepenuhnya, Sebek berteriak. Suaranya bukan lagi miliknya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kehancuran. Ia menyerang siapapun di sekitarnya, termasuk sekutunya sendiri, Kaido, Big Mom, dan Shirohige. Pertempuran itu menjadi kekacauan mutlak. Kaido dilempar sejauh ratusan meter hingga menembus gunung batu. Big Mom terpental dan menghantam lautan, menciptakan gelombang setinggi langit. Hanya Shirohige yang masih berdiri, menggenggam naginatanya erat, menatap Sebek dengan tatapan penuh luka dan kesedihan. Benturan kekuatan mereka memecah udara. Guncangan dari setiap hantaman membuat pulau itu hancur perlahan. Laut di sekitar God Valley berputar, menciptakan pusaran raksasa yang menelan kapal-kapal di sekitarnya. Dari langit, petir menyambar tanpa henti. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini bukan sekadar perkelahian antar manusia, tetapi tabrakan antara kehendak para dewa dan iblis. Namun di tengah kegelapan itu, dua sosok besar muncul dari arah timur. Gold Roger dan Monkey D. Garp tiba di medan perang, diselimuti semangat juang yang luar biasa. Mereka tidak datang sebagai musuh, tapi sebagai dua pahlawan yang harus menghentikan bencana sebelum dunia benar-benar berakhir. Sebek yang masih memiliki secuil kesadaran menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Suaranya pelan, tapi penuh kesungguhan. Habisi di tempat ini. Jangan biarkan iblis ini menguasai dunia. Itulah permintaan terakhir dari Rox de Zebek, sang legenda yang kini kehilangan dirinya sendiri. Garp dan Roger saling berpandangan. Tanpa sepatah kata pun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Maka, untuk pertama kalinya, dua legenda besar dunia bersatu melawan satu musuh yang sama. Pertarungan pun dimulai. Roger mengayunkan pedangnya, melepaskan jurus Kamusari, gelombang energi yang membelah langit. Garp menghantam tanah dengan tinjunya, melancarkan serangan galaksi impact yang mengguncang bumi. Sebek membalas dengan ledakan energi kegelapan yang keluar dari tubuhnya, menciptakan badai yang menelan seluruh medan perang. Di tengah kehancuran itu, Pulau God Valley perlahan tenggelam ke laut. Namun, tak seorang pun mundur. Roger menggunakan seluruh jurusnya, termasuk Aramitama, jurus suci yang meledakkan udara di sekitar tubuhnya,
menciptakan aura putih keemasan. Sementara Garp terus melancarkan serangan galaksi Divide dan Blue Hole, membuat tanah berlubang seolah langit jatuh ke bumi. Sebek tertawa, namun tawa itu terdengar seperti jeritan 1000 iblis. Tubuhnya kini bukan lagi milik manusia. Setiap serangan yang diterimanya hanya membuat kekuatannya semakin liar. Tapi di sela-sela amukan itu, matanya sesekali memancarkan kesedihan. Kesadaran yang tersisa berteriak dari dalam tubuhnya, meminta akhir. Sementara itu, jauh dari pusat pertempuran, seorang sosok besar dengan jubah gelap berjalan perlahan. Bartholomew Kuma tiba di medan perang. Dengan kemampuan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, ia memantulkan gelombang kehancuran dan menyelamatkan banyak orang dari kematian. Di antara yang diselamatkan adalah Teach dan Eris, dua sosok yang kelak akan menjadi tokoh penting dalam sejarah dunia. Ironisnya, Kuma menyelamatkan calon-calon pengguncang masa depan tanpa pernah tahu arti besar dari tindakannya. Ia hanya mengikuti keyakinannya untuk melindungi kehidupan. Tanpa disadari, tindakannya menjadi bagian penting dari takdir yang menghubungkan generasi lama dengan yang baru. Namun, Im Sama tidak berhenti. Setelah melihat Sebek tidak sepenuhnya terkendali, ia mengeluarkan perintah baru. Hancurkan semuanya. Dan Sebek pun mematuhi. Ledakan demi ledakan mengguncang pulau. Gunung hancur, laut terbelah, dan langit seolah menangis. Roger dan Garp terus melawan dengan seluruh tenaga mereka. Tetapi Sebek terlalu kuat. Keduanya terluka parah, darah bercucuran, namun semangat mereka tak padam. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, dunia akan hancur. Dalam keputusasaan itu, Roger mengingat kata-kata lama dari gurunya tentang kehendak yang tak pernah mati. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, sementara Garp menatap ke depan dengan mata yang menyala. Keduanya melompat bersamaan, menggabungkan kekuatan mereka dalam satu serangan terakhir. Benturan itu menciptakan cahaya yang membelah langit. Suara ledakan memekakkan telinga, dan setelah itu hanya keheningan yang tersisa. Pulau God Valley lenyap dari peta dunia. Yang tersisa hanyalah lautan luas dan kabut pekat. Dari kehancuran itu lahir legenda. Dunia hanya tahu bahwa Roger dan Garp menghentikan Rox de Sebek. Tapi kebenaran tentang Im Sama, Davy D. Jones, dan Will of Davy terkubur bersama reruntuhan pulau itu. Namun, sejarah tidak berhenti di sana. Di masa depan, kehendak itu terus hidup dalam darah mereka yang membawa huruf D. Luffy, Teach, Dragon, Law, semuanya adalah pewaris dari kehendak kuno itu. Dunia tidak pernah tahu bahwa garis keturunan D berasal dari Devi, dan bahwa mereka membawa takdir untuk menentang kekuasaan gelap Im Sama. Sementara itu, di masa kini, kekuatan Domi Reversi kembali terlihat di Pulau Elbaf. Im Sama mencoba mengulang tragedi yang sama, seperti di God Valley. Namun, kekuatannya kali ini terbatas. Ia hanya bisa mengubah mereka yang lahir di tanah Elbaf, para raksasa, termasuk Loki, sang pangeran yang memiliki potensi luar biasa. Jika Loki jatuh ke dalam pengaruh kegelapan, maka akan terjadi pertempuran besar berikutnya. Loki dalam mode iblis melawan Luffy, si dewa matahari. Namun berbeda dengan masa lalu, kali ini ada harapan. Buah iblis Nika, milik Luffy, memiliki energi suci yang menjadi penyeimbang alami bagi kekuatan sihir kegelapan milik Im Sama. Jika Nika adalah cahaya, maka Domi Reversi adalah bayangan, dua kekuatan yang akan saling meniadakan di akhir zaman. Perjalanan menuju pertarungan akhir antara Im Sama dan pewaris D telah dimulai sejak malam kelam di God Valley. Sejarah mungkin berusaha menghapusnya, tapi kehendak sejati
tidak bisa dimusnahkan. Seperti yang dikatakan Sebek sebelum menjadi iblis, kehendak itu akan bangkit kembali, tak peduli berapa kali dunia mencoba menenggelamkannya. Dan di kejauhan, entah di langit atau di laut, suara tawa Roger seolah masih terdengar. Tawa yang menandakan bahwa petualangan belum berakhir dan kebenaran sejati dunia One Piece masih menunggu untuk ditemukan. Kisah yang terungkap pada chapter 1164 membuka banyak potensi besar untuk arah cerita One Piece ke depan. Dunia yang selama ini terlihat sederhana, sekadar petualangan bajak laut mencari harta karun, kini berubah menjadi medan perang antara dua kekuatan purba, cahaya dan kegelapan, Will of Day, Devi, melawan Im Sama dan Domi Reversi. Misteri yang dibuka lewat percakapan antara Sebek dan Im Sama di masa lalu memberi gambaran bahwa pertempuran sejati belum dimulai. Potensi paling besar terletak pada hubungan antara Luffy dan Im Sama. Jika benar kekuatan Domi Reversi adalah kebalikan dari kekuatan Nika, maka Luffy akan menjadi penyeimbang alam semesta One Piece. Kekuatan buah iblis Nika bukan sekadar kemampuan bertarung lucu dan bebas, melainkan energi ilahi yang mampu menetralkan sihir gelap. Dengan begitu, pertarungan Luffy melawan Im Sama bukan hanya duel kekuatan, melainkan pertarungan antara dua filosofi, kebebasan melawan kendali, tawa melawan ketakutan, dan kehidupan melawan kekosongan. Kehadiran Loki dari Elbaf juga memberi arah cerita baru. Jika Im Sama berhasil mengubah Loki menjadi iblis, maka akan terjadi perang besar antara bangsa raksasa dan aliansi Topi Jerami. Luffy akan dipaksa berhadapan dengan Loki bukan sebagai musuh biasa, melainkan sebagai korban kekuatan gelap yang pernah menghancurkan Sebek. Momen ini berpotensi menjadi salah satu pertarungan paling emosional di seluruh saga. Dari sinilah Luffy akan belajar cara menandingi Domi Reversi dan menemukan wujud sejati kekuatan Nika yang mengembalikan hati dan kehendak seseorang. Selain itu, misteri tentang Davy D. Jones membuka pintu untuk menggali masa lalu dunia One Piece yang jauh lebih luas. Jika ia benar pernah menjadi raja dunia, berarti sistem pemerintah dunia saat ini hanyalah versi tiruan dari tatanan lama yang dibentuk ulang setelah kejatuhan Jones. Mungkin akan muncul arc baru di mana para kru topi jerami menemukan peninggalan kerajaan purba milik Jones, sama seperti saat menemukan Poneglyph. Di sanalah rahasia tentang Will of Devi akan terungkap, menjelaskan makna sejati huruf D dan mengapa orang-orang yang mewarisinya selalu menentang kekuasaan langit. Teach Kurohige juga akan memainkan peran besar ke depan. Ia diselamatkan oleh Kuma di God Valley bukan tanpa alasan. Garis keturunannya yang juga membawa huruf D menjadikannya pewaris kegelapan, bayangan dari cahaya Luffy. Jika Luffy adalah penerus Joy Boy, maka Teach bisa jadi merupakan penerus dari kehendak Davy D. Jones. Mereka berdua adalah dua sisi dari koin yang sama. Satu membawa kebebasan, satunya membawa kekacauan. Ketika keduanya bertemu nanti, pertarungan mereka akan menjadi titik balik sejarah, sama seperti Roger dan Sebek di masa lalu. Kuma pun memiliki benang merah penting. 2 kali ia menyelamatkan calon Yonko, dan 2 kali pula ia berada di titik krusial sejarah. Tindakan tanpa pamrih itu mungkin bukan kebetulan. Ada kemungkinan besar bahwa Kuma mengetahui sedikit tentang kehendak D dan memahami bahwa perbuatannya adalah bagian dari rantai takdir yang menghubungkan generasi lama dengan yang baru. Nantinya, rahasia dalam tubuh robotik Kuma mungkin menyimpan pesan dari masa lalu yang menjelaskan hubungan antara Joy Boy, Nika, dan Devi. Sementara itu, Im Sama mulai terlihat bukan sekadar penguasa dunia, tetapi entitas yang juga terikat oleh hukum tertentu. Fakta bahwa Domi Reversi hanya bisa digunakan di kampung halaman korban menunjukkan bahwa kekuatannya bukan tanpa batas. Ini menandakan adanya cara untuk mengalahkannya. Mungkin kunci itu ada di pulau-pulau kuno yang menyimpan sejarah tentang para de kuno, termasuk God Valley, Raftel, dan Elbaf. Potensi terakhir dan mungkin yang paling menarik
adalah kebangkitan Wheel of Devi itu sendiri. Seperti kata Shebek, kehendak itu tidak akan pernah padam. Mungkin generasi baru dari para pewaris D, Luffy, Law, Dragon, Teach, dan mungkin sosok lain yang belum terungkap akan bersatu dalam satu titik klimaks. Mereka tidak hanya berjuang untuk menjadi raja bajak laut, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan dunia yang telah diputarbalikan oleh Im Sama selama berabad-abad. Arah cerita One Piece kini bergerak menuju babak akhir yang megah. Semua peristiwa, mulai dari Love Tale, Void Century, hingga misteri buah iblis Nika, perlahan mengarah ke satu titik pertemuan besar. Perang antara generasi pewaris D melawan penguasa bayangan dunia. Ketika Wheel of Devi benar-benar bangkit, dunia tidak akan sama lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.